بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Jami' As-Shaghir yang ditulis oleh Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah taala, dan kita sudah sampai pada hadis 1901. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yahmi, menjaga abdahul mu'min, hambanya yang beriman, kama sebagaimana yahmi, menjaga ar-ra'in, penggembala, asy-syafiqu, yang penyayang, menjaga kepada ghanamahu, kambing-kambingnya, an, dari marati', tempat-tempat merumput, al-halakah, yang membinasakan atau yang mematikan. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksudnya, isinya adalah Allah tidak akan membiarkan hambanya yang beriman berada dalam kesesatan sehingga akan binasa. Maka maksud hadis ini sahih sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allah adalah pengurusnya orang-orang beriman. Bagaimana mengurusinya? Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan dan kesesatan kepada sinar, yaitu petunjuk. 1902. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yukhaffif, meringankan, ala man yasha, kepada siapapun yang Dia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya, tula yaumil qiyamah, lamanya hari kiamat, ka waqti sholatin maktubatin, seperti waktu sholat maktubah. Hadis ini dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwa panjangnya hari kiamat, karena hari kiamat itu ada banyak fasenya. Ada fase di mana orang dikumpulkan di padang mahsyar, dibiarkan ditelantarkan oleh Allah. Ada fase di mana semua makhluk dihisab amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berfase-fase yang lama. Maka bagi orang-orang yang beriman, itu waktunya sangat pendek, seperti waktu sholat maktubah. Sholat maktubah berapa lama sih? Dari subuh sampai terbit matahari, berapa jam? Kemudian zuhur, dari zuhur sampai jam 3, ya, 3 jam saja. Asar juga begitu, ya, enggak lama. Paling lama waktu sholat yang paling lama adalah sholat isya. Dari isya jam 7, ya, sampai dengan sebelum subuh. Nah, paling lama itu. Ini khusus untuk orang-orang beriman. Adapun untuk orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, 'alal kafirina ghairu yasir. Surat Al-Mudaththir ayat yang ke-9 dan 10. Hari itu adalah hari yang asirun 'alal kafirin, susah bagi orang-orang kafir, ghairu yasir, tidak mudah bagi mereka. Ini isyarat bahwa untuk orang-orang beriman tidak susah. Nah, tidak susahnya itu digambarkan dalam hadis ini seperti waktu salat. 1903. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yudkhilu, memasukkan, bisahmil wahid, dengan satu anak panah, thalathata nafarin, 3 orang, al-jannah, ke dalam jannah. Siapa saja? 1. Shani'ahu, pembuatnya, yahtasibu, yang dia mengharapkan, fi sa'atihi, di dalam pembuatannya itu, al-khaira, akan kebaikan, maksudnya pahala. Meskipun dia mendapatkan upah dari membuatnya. Dia membuat dan dia jual dengan rupiah. Tapi ada niatan dalam hati, saya ingin dapat pahala. Karena kalau saya menjual anak panah, ini digunakan untuk latihan jihad, saya dapat pahala. Karena itu kalau kita menjual sesuatu, hendaklah kita meniatkan pahala. Jualan kitab misalnya, jangan hanya membayangkan atau memikirkan labanya saja. Tapi juga kita bayangkan, kita pikirkan pahalanya. Karena dengan menjual kitab ini tersebar kemana-mana, kemudian mendapatkan hidayah orang-orang yang membacanya, kita mendapatkan pahala. Yang kedua adalah waramiya bihi, dan orang yang melempar dengan panah tadi, yang memanah. Yang ketiga adalah wa munabbilahu atau wa mubbilahu, dan orang yang menyerahkan atau menyodorkan kepada orang yang memanah.
Mumbil atau munabil itu adalah munawiluhu, orang yang menyerahkan anak panah itu lirrami, kepada orang yang memanah. Jadi biasanya kalau ada orang latihan panah, itu ada orang yang membantunya. Sehingga anak panah yang sudah dilemparkan itu diambil oleh yang membantunya tadi, setelah terkumpul kemudian diberikan kepada orang yang memanah. Sehingga orang yang memanah tidak pindah tempat. Dia tetap berada di tempatnya, kemudian dia memanah pada sasaran yang dia tuju. Nah, kemudian panah yang sudah sampai ke situ dikembalikan oleh orang ini, disebut mumbil. Hadis ini derajatnya dhaif. Tapi jelas bahwasanya orang yang ikut andil dalam suatu kebaikan itu dapat pahala. Itu maknanya sahih sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Termasuk kajian seperti ini yang mendapatkan pahala. Kajian tidak hanya yang mengajar saja, yang mendengarkan, yang menyiapkan mic-nya, yang menyiapkan mejanya, ini semuanya ikut andil dapat pahala. 1904. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yudkhilu, memasukkan bilukmatil khubus, dengan sesuap roti, wa qabdatit tamri, dan segenggam kurma, wa mithlahu, dan semisalnya, mimma yang fa'al miskin, dari apa-apa yang bermanfaat bagi orang miskin, thalathatan, 3 orang, al jannah, ke dalam jannah. Siapa saja? Yang pertama, sahibul bait, pemilik rumah, al amir bih, yang menyuruhkan sedekah tersebut. Yang kedua, wazaujah, dan istri, al musfihah, yang sudah memasaknya. Yang memasak roti kan istri. Nah, dia tidak ikut-ikutan sedekah, tapi dia memasakkan, kemudian setelah itu suaminya mengatakan ini sedekahkan. Nah, dapat istrinya juga dapat pahala karena dia ikut andil. Yang ketiga, wal khadim, dan pembantu. Pembantu zaman dulu budak. Alladzi, yang yunawilu, menyerahkan al miskin, kepada orang miskin. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi maknanya sesuai dengan hadis sebelumnya, bahwa ikut andil dalam kebaikan pasti mendapatkan pahala. 1905. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yudkhilu, memasukkan bil hajjatil wahidah, dengan satu haji, thalathata nafarin, 3 orang, al jannah, ke dalam jannah. Yang pertama, al mayyit, orang yang mati yang dihajikan. Yang kedua, wal hajja anhu, dan orang yang menghajikan si mayit. Yang ketiga, wal munaffir, dan orang yang diwasiati lidzalika, untuk hal tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi isinya sesuai hadis sebelumnya, bahwa yang ikut andil dalam kebaikan mendapatkan pahala. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa boleh kita menghajikan orang yang sudah mati. Baik orang yang sudah mati itu berwasiat maupun tidak berwasiat, sama saja. Sebelum mati dia mengatakan, nanti anak saya yang mampu-mampu, yang kaya-kaya, tolong menghajikan untuk saya. Saya mau hidup, saya belum pernah haji. Sebenarnya sudah daftar haji tapi belum jatuh temponya. Sementara dia sudah mau mati duluan. Ini berarti wasiat. Atau tidak berwasiat, sama juga, tidak ada masalah. Jadi menghajikan orang lain ini tidak disyaratkan harus dia berwasiat. Meskipun saya juga lain masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat kalau hajinya haji sunnah, maka harus ada wasiat dari si mayit. Kalau tidak ada wasiat dari si mayit, maka yang bisa dilakukan haji untuk mayit adalah hanya haji yang wajib saja. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya haji seorang perempuan untuk laki-laki nggak ada masalah. Bapaknya belum haji, kemudian anaknya perempuan menghajikan bapaknya tadi yang sudah mati, nggak ada masalah. Karena hadisnya di sini umum, wal hajja anhu, yang menghajikan dari si mayit tadi, maka mencakup laki-laki maupun perempuan. Demikian juga ada seorang perempuan tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini bapak saya mendapati kewajiban haji tapi sudah tua renta, tidak bisa duduk di atas kendaraan. Bagaimana kalau saya hajikan? Kata Nabi, silahkan hajikan. Menunjukkan bolehnya seorang wanita menghajikan orang laki-laki, sah. Karena sebagian ulama mengatakan perempuan tidak bisa menghajikan laki-laki, yang bisa laki-laki menghajikan perempuan. Ini pendapat yang tidak tepat. 1906.
Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yadnu mendekat min khalqih kepada makhluknya. Fayaghfiru lalu mengampuni liman istighfar bagi siapapun yang istighfar illal baghiya kecuali pelacur di farjiha dengan farjinya wal asyar dan penarik pajak. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hadis yang sahih tentang penarik pajak bahwa tidak boleh pemerintah itu menarik pajak adalah muksin, maksin. Hadis riwayat Muslim. Mahlan ya Khalid, la tasubbaha. Wahai Khalid, kamu jangan mencela orang yang sudah tobat dari zina tadi. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, laqad tabat taubatan, dia sudah tobat kepada Allah dengan satu tobat. Lau tabaha sahibu maksin, kalau pelaku penarik pajak itu tobat dengan tobat tersebut, lahu firolah, pasti dia juga diampuni oleh Allah. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa menarik pajak itu berdosa, seperti berdosanya pelacur atau berzina. Karena itu dalam Islam tidak boleh pemerintah narik pajak kepada rakyatnya. Yang sudah ada kewajiban zakat, narik-narik pajak, pajak bangunan, pajak motor, apa boleh. Tapi saya jujur ya, ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas ulama, pemerintah boleh narik pajak dari rakyatnya, tapi dikembalikan untuk maslahat rakyat. Pajak motor ditarik untuk apa? Ngaspal jalan. Nah, narik pajak tapi jalannya bolong-bolong orang kadang. Nah, makanya kalau saya sampai hari ini ya, jujur saja, motor saya mati pajaknya, yang jalan era diperbaiki. Nah, motor. Berarti ada itu ya. Berarti saya punya teman banyak di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Saya mau bayar pajaknya, asalkan pajaknya kamu gunakan untuk apa? Perbaiki jalan. Ya. Karena saya khawatir kalau saya bayar pajak itu malah nambahin dosa nih jenengan nih, saya narik-narik pajak nih. Khawatir apa? Makanya saya nggak mengeluarkan pajak, bayar pajak itu. Tapi jangan niru saya. Kalau semuanya niru nanti susah nih. Tayyib. Yang dimaksud di sini yadnu min khalqih, Allah mendekat kepada makhluknya. Itu maksudnya berdasarkan hadis yang lain, yaitu Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian mengampuni siapapun yang minta ampun, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Allah itu kalau sudah sepertiga malam terakhir, maka Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan, siapa yang minta kepada saya kasih. Siapa yang minta ampun, saya ampuni. Sampai terbit fajar, Allah mengatakan seperti itu terus. Karena itu bangun tidur, kita disyariatkan untuk istighfar. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tidak sampai di situ. Juga kita membaca istighfar. Kalau bisa, sayyidul istighfar. Karena ini adalah istighfar yang paling mulia. Jadi ini tolong diingat-ingat. Bangun tidur membaca apa? Sayyidul istighfar. 1907. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yudni, mendekatkan al-mumin, orang beriman. Maksudnya ini di akhirat. Fayadha'u, lalu Allah letakkan alaihi, kepadanya, kanafahu, tutupnya. Yaitu diberi hijab, ditutupi. Sehingga dia tidak dipermalukan. Wa yasturuhu, dan Allah menutupi dia minan nasi, dari para manusia. Wa yuqarriruhu, dan Allah menjadikan dia mengakui bidzunubihi, terhadap dosa-dosanya. Fayaqulu, Allah bertanya, ata'rifu dzanbaka, apakah kamu mengetahui dosa ini? Maksudnya yang kamu lakukan dulu di dunia, kamu ingat gak? Ata'rifu dzanbaka, apakah kamu ingat dosa ini? Fayaqulu, maka hamba mengatakan, na'am ya ay rabbi wa rabbu. Jadi semua kita akan ingat dosa-dosa kita nanti. Hatta sehingga idza qarrarahu bidzunubi, apabila Allah sudah menjadikan dia mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi, dan dia sudah melihat pada dirinya, annahu qad halak, bahwa dia pasti binasa, yaitu masuk neraka, qala, maka Allah mengatakan, ini rahmatnya Allah kepada orang beriman, fa inni, maka sesungguhnya aku qad satartuha, aku sudah menutupi dosa itu, alaika, bagi kamu, fid dunya, di dunia. Wa ana, dan saya, aghfiruha laka, mengampuni juga untuk kamu, al-yauma, hari ini, yaitu di akhirat.
Tsumma yu'ta, kemudian dia diberi kitab hasanatihi, catatan dari amal-amal baiknya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Sampai di sini selesai cerita tentang orang beriman, nasibnya besok di akhirat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita diberi catatan amal kita dengan tangan kanan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Adapun nasibnya orang kafir gimana? Wa amal kafir. Adapun orang kafir wal munafik, dan orang munafik, fayaqulul ashhad, maka berkatalah para saksi, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Ini ada dalam Quran ya. Mereka lah orang-orang yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang kafir dan munafik tadi. Hadis muttafaqun alaih. Ini dalam Al-Quran disebutkan pada surat Hud ayat 18. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya kita melaknati orang zalim, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu melaknati orang dengan disebutkan nama khusus, nggak boleh. Misalnya, ya Allah, laknatilah fulan, presidennya Amerika misalnya disebutkan, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak ngerti orang ini nanti matinya kayak apa. Bisa jadi orang yang kita doakan laknat ternyata sebelum matinya mendapatkan hidayah. Setelah itu masuk surga. Karena dia masuk Islam, kemudian masuk surga. Tapi kalau laknatnya secara umum begini, nggak apa-apa. Laknat Allah bagi orang-orang zalim. Semoga laknat Allah bagi pembunuh para kaum muslimin, termasuk yang membunuh 6 laskar pada Desember tahun lalu. Jadi, tidak akan dilupakan. Karena ini perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun divonis bebas, itu kan negara, ya. Itu kan apa? Dunia. Dunia itu serba tipu daya saja. Adapun hakikatnya adalah di akhirat kelak, silahkan tunggu sendiri bagaimana hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1908. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yarda, meridai lakum, terhadap kalian, salasan, 3 perkara. Wa yakrahu lakum, dan membenci terhadap kalian, salasan, 3 perkara. Faradiyalakum, maka Allah meridai terhadap kalian, an ta'budu, menyembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan dengannya sesuatu pun. Ini nomor 1 ya. Dan ini 1 poin. Menurut Imam Nawawi ini 2 poin. 1, menyembah Allah. 2, jangan syirik. Tapi yang lebih tepat adalah ini 1 poin. Menyembah Allah tanpa syirik. Artinya menyembah Allah dengan tauhid. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, kata-kata ta'budu di dalam Quran maupun hadis, maka maksudnya itu adalah menyembah Allah dengan mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar menyembah. Karena kalau sekedar menyembah tok saja, orang-orang kafir sejak dulu juga menyembah Allah. Tapi menyembah Allah dengan menyembah berhala-berhala juga. Husain ditanya, ya Husain, kamu punya Tuhan berapa? Katanya, saya punya 7 Tuhan. 1 di langit, yang 6-nya di bumi. Semuanya disembah. Nah, ini syirik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wa ta'tasimu, kalian berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah, maksudnya Al-Qur'an, jami'an, secara berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh terhadap Quran itu maksudnya apa? Selalu mengamalkan Quran. Apapun perintah Quran dilakukan, apapun larangan Quran dijauhi. Nah, salah satu perintah Quran adalah kita mengamalkan Quran secara jami'an, berjamaah, jangan bercerai-berai, membuat kelompok-kelompok yang memecah belah. Tidak boleh sholat di sini kecuali kelompok kami. Selain kelompok kami jangan sholat di sini. Kalau sholat di sini nanti kami pel, misalkan. Nah, itu berarti apa? Memecah belah kayak begitu. Enggak ada kayak begitu dalam Islam. Adanya umat Islam itu satu tubuh, satu bangunan. Jangan dipecah-pecah begitu. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu, dan adalah kalian itu berbuat nasihat, maksudnya berbuat baik kepada man, orang yang wallahu amrakum, Allah jadikan dia pengurus terhadap urusan kalian. Maksudnya di sini adalah Amirul Mukminin atau khalifah. Kalau ada, sekarang kan nggak ada khalifah. Nah, kita disuruh untuk tunasihu, untuk berbuat nasihat kepada para khalifah kita. Berbuat nasihat itu gimana? Ya, 1, mentaati khalifah, jangan menyelisih. 2, ikut rombongan khalifah, jangan menyempal atau memberontak. 3, kalau menasihati khalifah itu nasihat yang baik, kalau bisa 4 mata, jangan disebar-sebarkan keburukan khalifah.
Kemudian wa yakrahu lakum, Allah membenci terhadap kalian satu qila wa qala. Qila wa qala itu ucapan yang tidak jelas, ya. Jadi ikut-ikut nimbrung ucapan-ucapan berita-berita yang nggak jelas, itu qila wa qala. Maka berita-berita yang nggak jelas kita nggak usah ikutan nimbrung itu. Kita diam saja, nggak tahu masalah Ukraina misalnya, ya. Nggak ngerti udah nggak usah ngomong, ya. Nggak usah ikut apa menyebar-nyebarkan, kita nggak ngerti. Kecuali kalau kita tahu dan kita mengetahui bahwa bagus untuk disebarkan, nah, silahkan. Tahu kalau benar beritanya benar dan tahu kalau itu manfaat kalau disebarkan. Karena kadang-kadang berita benar tidak manfaat untuk disebarkan, malah mudarat, jangan disebarkan. Yang kedua, kasratus soal, banyak tanya. Ini maksudnya banyak tanya yang tidak ada faedahnya. Seperti ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, nasib saya besok di akhirat, di neraka atau di surga? Nah, ini nggak penting ya ini. Maka Rasulullah waktu itu menjawab, kamu di neraka. Nah, malah susah gitu. Mending kita nggak ngerti, sehingga kita sungguh-sungguh beramal supaya tidak masuk neraka. Karena kalau kita divonis, kamu masuk neraka, pasti kita sudah malas untuk sholat jemaah ke masjid. Ngapain jemaah ke masjid? Udah vonisnya neraka. Demikian juga kasratas soal bisa diartikan kasratas soal banyak meminta. Maksudnya meminta uang kepada orang lain. Padahal tidak membutuhkan kepada meminta tersebut. Maka meminta itu boleh apabila memang terdesak, mendesak. Tapi kalau tidak mendesak, jangan. Makanya yang dilarang adalah kasratus soal, banyak minta, dikit-dikit minta. Yang ketiga itu akal mal, menyanyikan harta, yaitu menggunakan harta tidak pada tempat yang semestinya. Karena itu Rp1.000 kalau digunakan pada tidak pada tempat yang semestinya, itu menyanyikan harta. Misalnya Rp1.000 untuk judi, itu menyanyikan harta. Dan saya meyakini Rp1.000 untuk rokok itu termasuk menyanyikan harta. Makanya para ulama mengatakan rokok makruh. Kenapa? Karena kariha, dimakruhkan atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata-kata kariha ini sebagian ulama mengartikan hukumnya makruh. Ya meskipun tidak sepakat para ulama, ya. Tapi ada yang mengatakan kariha di sini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memakruhkan. Ini kok hadisnya beda ini. Nah, kembali ke sini. Maka menyia-nyiakan harta itu tidak diperbolehkan dalam agama. Adapun kalau kita menggunakan harta yang sangat banyak, tapi untuk sesuatu yang baik, itu bukan menyia-nyiakan harta. Misalnya, tamu datang dari negara luar negeri misalnya. Nah, kita sembelihkan kambing. Ini tamu kok disembelihkan kambing seperti korban Idul Adha saja. Nah, ini tidak sia-sia. Karena ada duitnya, kita tidak perlu utang, dan memuliakan tamu disyariatkan, nah, maka meskipun habisnya banyak 2 juta, 4 juta, tidak ada masalah. Karena untuk memuliakan tamu ini. 1909, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yarfa'u, meninggikan bihadzal kitab, dengan kitab ini yaitu Al-Quran, aqwaman, beberapa kaum, yaitu orang-orang beriman. Wa yadha'u bihi, dan merendahkan dengan sebab Al-Quran ini akharin, orang-orang yang lain, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi setelah Quran turun, itu manusia terbagi dua. Ada yang mendapatkan derajat tinggi dari Allah, ada yang justru direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita mendapatkan derajat tinggi bagaimana? Satu, bacalah Quran. Dua, pelajarilah Quran. Tiga, amalkanlah Quran. Jadi Quran jangan hanya dibaca saja. Kalau dibaca tanpa dipelajari, apa gunanya? Ya ada gunanya tapi sedikit. Ya. Itu ibarat orang dikasih resep, tapi resepnya cuma dibaca, nggak digunakan untuk beli obat. Padahal resep itu intinya adalah obatnya. Quran juga begitu. Intinya adalah kandungannya. Kalau hanya dibaca saja tetapi tidak diamalkan, apa gunanya? 1909. 1910. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yazidu, menambah fi umri rajul, pada umurnya seseorang, bibirrihi, dengan sebab birrul walidain. Hadis ini dhaif, bahkan dikatakan palsu oleh Al-Albani. Adapun hadis yang sahih tentang penambahan ilmu adalah dengan sebab apa? Fal yasil rahimahu, dengan sebab silaturahmi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin untuk dimundurkan
usianya dan juga dihamparkan rezekinya, falyasil rahim, adalah dia menyambung silaturahminya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, silaturahminya termasuk birrul walidain tadi, termasuk silaturahim. Kemudian yang dimaksud menambah umur, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksudnya diberi berkah. Usianya tetap, misalnya ditetapkan 50 tahun, ya tetap 50. Tapi 50 isinya berkah. Seolah-olah dia usianya 80 tahun. Amalannya amalan yang banyak, berkah. Boleh juga maknanya, tafsiran yang kedua, betul-betul ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan takdir yang mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang terikat. Terikatnya gini, kamu saya takdirkan usia kamu hanya 40 tahun. Kecuali kalau kamu itu silaturahmi, maka usiamu saya tambah 70 tahun, sehat walafiat, berkah. Ini. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Maka kalau orang ini dia silaturahim, maka dikasih usia sesuai perjanjian Allah. Kalau dia tidak silaturahim, dia dikasih usia sesuai perjanjian Allah juga, yaitu 40 tahun tadi. 19-11. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yas'alu, akan bertanya al-abda kepada hamba an fadli ilmi, dari kelebihan ilmunya, kama sebagaimana yas'aluhu akan bertanya kepadanya an fadli mali, dari kelebihan hartanya. Hadis ini dhaif. Maksudnya orang-orang yang kaya, yang hartanya lebih, itu akan ditanya oleh Allah, gimana kamu sudah saya kasih tambahan harta, kamu nolong orang atau tidak? Demikian juga orang yang punya ilmu, sudah diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kamu ajari orang yang lain atau tidak? Kamu bantu orang yang butuh ilmu atau tidak? Atau kamu pelit ketika ditanya nggak pernah mau menjawab? Mau menjawab hanya kalau dibayar 1 juta. Nah, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 19-12. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yusa'ir, menyalakan jahannam, neraka jahannam, kulla yaumin, setiap hari, fi nisfin nahar, pada pertengahan siang. Wa yakhbituha, dan Allah memadamkan neraka jahannam, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Hadis derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Tapi memang secara hukum fikih, hadis ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh para ulama, bahwa ketika matahari tepat di atas kepala kita, yang namanya waktu istiwa itu, kita tidak boleh sholat sunnah padanya. Begitu sudah tergelincir matahari, baru boleh sholat sunnah. Kecuali pada hari Jumat, meskipun waktu istiwa, tetap boleh sholat sunnah. Kenapa? Karena kemuliaan hari Jumat. Demikian juga karena dalam hari Jumat ini ada satu waktu yang tidak diketahui, yang doanya mustajab pada waktu itu. Maka seandainya waktu tersebut bertepatan dengan waktu istiwa, sementara kita tidak boleh untuk sholat, nah ini berarti tidak, tidak sinkron seperti ini. Nah, makanya khusus hari Jumat boleh sholat sunnah meskipun waktunya waktu istiwa. 19-13. Inna Allah Ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala yattali, melihat fil ardi, fil idain, pada dua hari raya, ilal ardi, ke bumi. Fabruzu, maka keluarlah kalian, minal manazil, dari rumah-rumah, talhaqkum, niscaya akan menjumpai kalian ar-rahmatu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Tapi hasunan untuk keluar menuju lapangan itu sahih dari hadis yang lain. Rasulullah bersabda, wajibal khuruj, wajib keluar, maksudnya hasunan keras, ala kulli dhatin nitaqin, untuk setiap para wanita, fil idain, pada dua hari raya. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Tapi para wanita tolong diperhatikan, kalau keluar kepada hari raya, jangan tabarruj, jangan delundeng, yaitu menampakkan kecantikannya kepada selain suaminya, bengisan dan sebagainya. Silahkan bengisan untuk suami, silahkan. Kalau untuk ustadznya nggak boleh. Nah, kalau ustadznya pengen nambah berikut, nah, susah. Pengen nambah ilmu maksudnya, Pak. 19-14. Inna Allah Ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala yu'afi, memberikan sejahtera, al-ummiyin, kepada orang-orang yang bodoh, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, mala yu'afi, apa yang Allah tidak berikan sejahtera, al-ulama, kepada para ulama. Hadis derajatnya dhaif. Maksudnya gimana? Allah itu bisa saja memaafkan orang-orang yang tidak paham.
Namanya tidak paham, ya dimaafkan wajar ini. Adapun orang yang paham tapi malah melanggar, itu tidak dimaafkan. Itu maksudnya. Ada seseorang yang sudah belajar agama lama sehingga banyak masalah yang dia paham, tapi selalu melanggar apa yang dia paham tadi. Nah, ini berarti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak paham ya dimaafkan, enggak paham. Kecuali kalau tidak pahamnya karena tidak pernah ngaji, itu salah dia, nanti akan dihukum oleh Allah. Kamu di dunia enggak pernah pengajian gimana? Nah, itu salah itu. Tapi kalau sudah ikut pengajian seperti ini, tapi yang namanya ya pemahaman kan bertingkat-tingkat. Ada yang pemahamannya banyak, ada yang pemahamannya sedikit. Nah, yang pemahamannya sedikit itulah yang dimaksud ini al-ummiyin. Nah, ini bisa dimaafkan oleh Allah karena tidak paham. 1915. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah ya'jabu heran min sa'ilin terhadap seseorang yang meminta yas'alu ghairal jannah, yang meminta selain jannah. Misalnya meminta duit. Wa min mu'tin, dari orang yang memberi yu'ti li ghairillah, yang dia memberi bukan karena Allah. Wa min muta'awwidin, dan dari orang yang berlindung yata'awwadhu, yang berlindung min ghairin nar, dari selain api neraka. Hadis ini derajatnya dhaif, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Yang dimaksud heran di sini maksudnya adalah amalannya itu tidak benar. Minta kok selain jannah, padahal permintaan paling tinggi adalah surga. Bukan berarti kita tidak boleh meminta selain jannah, bukan. Tapi maksudnya kalau ada orang seumur hidupnya tidak pernah minta jannah, mintanya selalu duit, 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 kekayaan, kekayaan dan sebagainya. Ini Allah heran kepada orang ini. Ini gimana? Orang ini nggak punya akal, nggak bisa mikir. Karena itu hendaklah kita minta jannah kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun boleh meminta yang lain. 19-16. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yu'adzibu menyiksa yaumal qiyamah pada hari kiamat alladzina orang-orang yang yu'adzibuna menyiksa an-nasa pada manusia fid dunya di dunia. Ini ancaman bagi penguasa zalim yang suka mendolimi dan menyiksa rakyatnya. Demikian juga kepada orang-orang yang sudah membunuh kaum muslimin. Nah, itu termasuk menyiksa. Ancaman Allah nanti akan disiksa juga di akhirat. 19-17. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yu'ti dunia, memberikan dunia ala nikmil akhirat, atas niatan mencari akhirat. Wa abadan Allah enggan ayu'ti al akhirat, untuk memberikan pahala akhirat ala niyati dunia, atas niatan mencari dunia. Hadis derajatnya dhaif, tapi isinya benar. Maksud hadis ini apa? Orang kalau berniat pahala akhirat, Allah akan berikan pahala yang dia inginkan, plus tambahan dunia diberikan juga. Ini sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Man kana yuridu thawabad dunya." Barang siapa yang menghendaki pahala dunia saja, fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Maka Allah memiliki pahala dunia dan akhirat. Artinya tidak pantas orang mengharapkan dunia saja. Karena orang mengharapkan dunia tidak mungkin diberi akhirat. Tapi yang mengharapkan akhirat maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sekaligus. 19-18. Saya kasih contoh ya. Orang mengharapkan pahala akhirat tapi dunianya katut. Dunianya apa? Ikut juga. Seorang ulama bernama Al-Imam Al-Baji. Ulama dari Andalus atau dari Maroko, terkenal. Ulama ini sangat miskin sekali. Sehingga kadang-kadang ketika datang ke pengajian seperti ini, murid-muridnya melihat tangannya ini bekas ngapal-ngapal. Kenapa? Karena sebelum pengajian, sebelum mengajar, dia sudah sibuk untuk membelah kayu. Ya. Jadi dia sebagai tukang kayu. Nah, tapi setelah ilmunya terkenal, karyanya tersebar kemana-mana, akhirnya dia dimuliakan oleh penguasa. Kitab-kitabnya dibeli, akhirnya dia jadi orang yang kaya raya. Nah, ini orang seperti ini nggak pernah niatan untuk tenar, nggak pernah ada niatan untuk supaya kitabnya ini jadi laris, nggak ada. Dia nulis kitab ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baji. Nah, begitu sudah terkenal, akhirnya duitnya melimpah ruah. Ini contoh yang di dunia ada niatil akhirat.
Dia niatnya akhirat saja, tapi Allah berikan dunia kepada dia. Kok bisa begitu ya? Kenapa? Nah, sebabnya gini. Orang kalau niatannya akhirat, ini orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama katakan, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, maka seluruh makhluk ini akan cinta juga kepada dia. Dunia ini termasuk makhluk. Maka dunia akan juga cinta kepada dia, sehingga akan memburu dia. Kemana dia berada, diburu dia. Maka banyak para ulama yang kaya-kaya, bukan karena dia itu pintar berdagang dan sebagainya. Tapi memang Allah berikan harta dunia itu mencintai dia, memburu dia. Dengan jalur apapun bebas. Mungkin jalur diberi orang dan sebagainya. Seperti misalnya Al-Imam Fudail bin Iyad. Nah, itu Fudail bin Iyad nggak pernah kerja dia. Tapi selalu ada orang datang kepada dia untuk ngasih duit. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pebisnis besar, sekaligus juga ulama. Tapi dia bisnis bukan untuk dirinya. Dia bisnis untuk menghidupi ulama-ulama yang nggak punya kerjaan. Yang kerjaannya setiap hari hanya mengajar dan ibadah saja. Nah, maka dia setiap tahun itu datang kepada Imam Fudail, datang kepada Imam Sufyan Tsauri untuk ngasih hasil bisnis dia. Dan dia mengatakan, andai kan bukan guru-guru saya itu saya nggak akan kerja. Kenapa? Karena saya nggak butuh kepada dunia. Nah, ini pemikiran yang sangat bagus seperti ini. Paling bagus kita itu menjadi Ibnu Mubarak, bukan menjadi Fudail bin Iyad. Kalau Fudail kan berarti hanya menerima saja. Lebih bagus mana? Menerima atau memberi? Nah, paling bagus adalah memberi. 1918. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaqaru, cemburu lil muslim, terhadap orang muslim. Maksudnya kalau dia berbuat maksiat. Fal yaghir, maka adalah orang muslim itu cemburu, yaitu terhadap anggota tubuhnya, jangan sampai berbuat maksiat. Hadis ini dhaif, tapi maknanya sesuai dengan hadis berikutnya. 1919. Inna Allah Ta'ala yaqar, sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa innal mu'min yaqar, orang beriman juga cemburu. Wa ghairatullah, adapun cemburunya Allah adalah ayyatiyal mu'min, seseorang beriman mendatangi ma harramallahu alaih, apa yang Allah haramkan terhadapnya. Jadi gini, kalau kita punya istri, melihat istri kita dekat-dekat sama laki-laki yang bukan mahram dia, kan kita pasti cemburu, marah. Nah, demikian juga Allah kalau melihat seorang hambanya yang mukmin mendekati maksiat begini, Allah cemburu, gak senang. Kamu itu wahai mukmin, kamu itu kekasih saya, kok kamu malah mendekati maksiat yang saya benci. Itu sama dengan seorang istri yang dicintai oleh suami, tapi malah dia mendekat-dekat kepada laki-laki yang lain. Ya, pasti suaminya marah. Itu maksudnya. 1920. Inna Allah Ta'ala, sebenarnya Allah Ta'ala yang baru menerima as-sadaqah, sedekah, wa yakhudhuha, dan mengambilnya biyamini, dengan tangan kanannya Allah. Fayurabbiha, lalu Allah merawatnya li ahadikum, untuk salah satu kalian, kama sebagaimana yurabbi ahadukum, salah satu kalian merawat muhrahu, anak kudanya. Orang Arab kan suka kudanya. Hatta sehingga inna luqmah, sesungguhnya satu suapan yang disedekahkan, latasiru, sungguh menjadi mithla Uhudin, sebesar gunung Uhud. Hadis ini sahih, riwayat Tirmidzi, bahkan juga riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan fadilah sedekah, bahwa sedekah itu diterima oleh Allah, diambil dengan tangan kanannya Allah. Kata-kata diambil dengan tangan kanannya Allah, ini adalah satu kinayah, maksudnya Allah itu sangat meridhoi. Karena orang Arab mengungkapkan sesuatu yang diridhoi itu diambil dengan tangan kanan. Sebagaimana orang yang tidak suka itu akan menerimanya dengan tangan kiri sambil meremehkan. Orang yang menerima dengan ridho, dia pasti akan terima dengan tangan kanannya. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah punya tangan, tetapi laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun juga. Tidak seperti makhluknya. 1921. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang belum menerima taubat al-abdi, taubat seorang hamba, malam yugharghir, selama dia belum yugharghir, yaitu selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau orang itu nyawanya sudah sampai tenggorokan sini, sudah sakaratul maut, maka taubat sudah ditutup pintunya. Kenapa? Karena tobat itu salah satu syaratnya kan ada niatan untuk tidak mengulangi lagi. Nah, sementara orang kalau sudah sakaratul maut tidak mungkin meniatkan begitu. Dia sudah mati, nggak bisa melakukan lagi. Jadi dia tobatnya terpaksa karena tahu, wah, saya sudah mati. Andaikan dia tahu dia masih hidup, dia nggak tobat. Karena itu tobat masih diterima selama
nyawa belum sampai ke sini. Makanya Fir'aun itu tobatnya nggak diterima. Kenapa? Karena nyawanya sudah sampai ke sini. Kemudian dia mengatakan, saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Ismail. Oleh Allah nggak diterima. Malaikat Jibril ambil endutnya laut, kemudian dilemparkan pada mulutnya Fir'aun. Karena malaikat Jibril sudah gregetan sama Fir'aun ini. Kuatir kalau Fir'aun berhasil mengucapkan La ilaha illallah sebelum sakarat. Karena sudah benci sekali malaikat Jibril kepada Fir'aun ini. Nah, padahal sudah ditetapkan oleh Allah, Fir'aun itu matinya mati kafir. Andaikan malaikat Jibril tidak melempari dengan endut tadi juga sudah mati kafir dia. Tapi ini menunjukkan apa? Bahwa malaikat Jibril betul-betul sangat benci kepada Fir'aun tersebut. 1922. Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala yaqulu berkata di ahwani kepada orang yang paling rendah ahli nari di antara ahli neraka adaban siksanya. Paling rendah maksudnya paling ringan. Yang dimaksud adalah Abu Talib. Hai Abu Talib, lau anna laka kalau engkau memiliki ma fil ardi semua yang ada di bumi min syai'in segala sesuatu kunta taftadi bihi apakah kamu akan menebus dengannya supaya tidak masuk neraka? Qala Abu Talib mengatakan na'am ya. Qala Allah berkata faqad maka sungguh sa'altuka aku sudah minta kepada kamu ma huwa ahwan min hadza sesuatu yang lebih ringan daripada itu wa anta fi sulbi Adam sementara kamu masih di dalam tulang sulbinya Nabi Adam yaitu permintaan Allah apa alla tusyrika bi syai'a kamu jangan syirik kepada sesuatu apapun pada saya. Fa'abaita, tapi kamu malah enggan illa syirka kecuali kesyirikan. Hadis ini muttafaqun alaih menunjukkan bahwa Abu Talib mati kafir sehingga dia kekal di dalam neraka. A'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi Abu Talib itu meskipun dia di dalam neraka oleh Allah dikasih ahwan, siksaan yang paling ringan yaitu berada di lapisan paling atas di neraka. Ringannya adalah dia disuruh berdiri di atas bara api. Nah, dengan sebab dia berdiri tersebut, otaknya ini jadi mendidih. Na'udzubillah. Para ulama sepakat bahwa kalam Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Nabi Muhammad tidak bisa menunjuki orang yang kamu cintai. Mufassirin sepakat yang dimaksud di sini Abu Talib. Dicintai oleh Nabi kenapa? Satu, karena pamannya. Dua, karena selalu membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi matinya mati kafir. Na'udzubillah. Ini surat Al-Qasas ayat 56. 1923. Inna Allah Ta'ala yaqul Allah mengatakan inna shawma sesungguhnya puasa li untuk saya. Wa ana ajzibih dan saya membalas dengannya. Inna lis-shaim sesungguhnya bagi orang yang puasa farhatain dua kegembiraan. Idza aftara farih kalau dia berbuka, dia gembira. Gembira di sini maksudnya karena sudah menyempurnakan ibadah puasanya. Bukan gembira karena makan. Bukan. Wa idza laqiya Allah dan apabila berjumpa dengan Allah Ta'ala, fajazahu lalu Allah membalasnya fariha. Dia juga gembira. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, yaitu demi Allah. La khulufu sungguh bau famis shaim mulutnya orang puasa atyab lebih wangi indallah di hadapan Allah mirrihil miski daripada minyak wangi misik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Yang dimaksud puasa untuk Allah itu maksudnya rahasia antara Allah dengan hamba. Karena semua amal itu untuk Allah. Kita sholat ya untuk Allah, menyembelih untuk Allah. Maka maksudnya puasa ini rahasia antara hamba dan Allah. Pahalanya berapa nggak ada yang ngerti. Malaikat juga nggak ngerti pahalanya berapa. Karena puasa ini termasuk kesabaran. Sementara Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama tiada lain yuwaffa disempurnakan pahalanya as-sabirun orang-orang yang sabar bighairi hisab. Ajrahum pahala mereka bighairi hisabin tanpa hitungan. Surat As-Zumar ayat 10. Karena itu para ulama mengatakan pahala puasa itu nggak ngerti karena saking banyaknya berapa. Dan itulah makna wa ana ajzibi. Saya langsung membalas dengannya. Artinya balasan untuk pahala puasa ini Allah langsung berikan kepada hamba. Malaikat nggak diwakili. Adapun pahala-pahala yang lain Allah kadang-kadang serahkan kepada malaikat.
Ini amalan begini pahalanya sekian ya. Nah, tapi kalau untuk puasanya Allah langsung yang balas. Malaikat nggak ngerti pahalanya berapa. Ini sebagian makna hadis ini menurut sebagian para ulama. Dan itu yang saya pilih. Kemudian dari kata-kata atyab ini, bau mulut orang puasa lebih wangi. Ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa amal soleh itu mengandung bau yang wangi nanti di akhirat. Tidak hanya puasa saja, semua amal soleh. Ini disebutkan puasa itu sebagai contoh saja, bukan hanya puasa. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Jadi sholat kita menimbulkan bau yang wangi dan sebagainya. Dan dari hadis ini kita ambil kesimpulan juga bahwa bekas-bekas dari ibadah itu ternyata dimuliakan oleh Allah. Orang puasa perutnya kosong, maka mulutnya berubah baunya. Ini kan bekas ibadah. Dimuliakan oleh Allah diganti dengan minyak wangi yang wangi lebih wangi daripada minyak wangi misik. Demikian juga kalau kita ibadah yang lain, sholat misalnya, karena sholat tikarnya kasar, kemudian jidatnya ada bekasnya. Gitu. Nah ini bekas-bekas ibadah begini ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan disengaja ya. Pas sujud di kresek-kresek, kayak nireng-nireng, jangan begitu. Sujud normal saja lah. Gitu. Karena mungkin kita orang-orang yang tidak kaya, karpetnya kasar, akhirnya ada bekasnya. Orang-orang kaya kan karpetnya halus-halus. Mereka sholat 100 tahun pun nggak ada bekasnya. 1924. Inna Allah Ta'ala sunnah Allah Ta'ala yang mengatakan, Ana saya ini thalithus syarikain. Yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Maksudnya Allah akan nimbrung kepada dua orang yang berserikat dalam bisnisnya. Malam yakun selama tidak khianat ahaduma salah satu keduanya sahibahu kepada sahabatnya. Faidah khanahu kalau sudah mengkhianatinya farajtu saya pun keluar mim bainihima dari antara keduanya. Hadis ini menurut Suyuti Hasan, menurut Albani dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan berserikat di dalam suatu perbisnisan dari sejenisnya. Karena orang yang berserikat itu hakikatnya saling tolong menolong. Pemodal dengan pengelola. Berarti kan saling tolong menolong. Pemodal membantu dengan modalnya. Pengelola membantu dengan kelolanya. Karena yang modal tadi nggak bisa mengelola. Nah, berarti saling membantu. Orang yang membantu orang lain itu dijamin akan dibantu oleh Allah. Maka hadis ini anggaplah dhaif. Itu maknanya sahih. Sesuai dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa membantu orang lain akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna saya masuk yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Artinya Allah akan membantu dengan berkahnya. 19 Inna Allah Ta'ala yaqul Allah mengatakan ya bani Adam wahai manusia tafarraq fokuslah li ibadati untuk ibadah kepada saya amla sadruka ghina aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan wa asudda faqrak dan aku akan tutup kefakiran wa illa taf'al kalau kamu tidak melakukan malatu yadayka syughlan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan walam asudda faqrak dan aku tidak akan tutup kefakiran. Hadis ini sahih. Yang dimaksud fokus untuk ibadah di sini bukan berarti 24 jam kita ibadah toktil, baca Quran toktil, tidak pernah cari duit, bukan begitu. Maksudnya adalah kita mencari harta sesuai keperluan. Sudah perlu keperluan yang pokoknya sudah tercukupi ya sudah. Tidak kemudian masih pusing untuk mengumpulkan duit lebih banyak lagi supaya bisa hidup nyaman, supaya punya mobil mewah, supaya punya rumah yang banyak. Nggak begitu. Sudah sisa waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan mencari duit sebanyak-banyaknya apabila niatannya untuk mencari pahala silahkan. Saya ingin mengembangkan bisnis lagi. Untuk apa? Supaya saya bisa memberikan kepada pesantren, memberikan kepada anak yatim, memberikan kepada masjid. Nah, kalau tujuannya itu silahkan, silahkan. Adapun untuk kenikmatan hidup kita ya cukup sesuai keperluan saja. Orang makan berapa sih perlunya? 3 kali kan dalam sehari ya sudah. Itu sudah cukup sudah. Nggak usah nambah-nambah lagi gara-gara duitnya sisa-sisa. Seperti orang yang bingung-bingung itu. Setelah duitnya masih tersisa banyak, dia bingung. Ini tempat tidur masih ada, tempat tidurnya disingkirkan. Beli tempat tidur yang lain lagi, yang harganya 80 juta katanya. Tempat tidur 80 juta untuk apa?
tikar 10.000 kalau ada udah gunakan untuk tidur sudah cukup ya sudah. Nggak perlu apa yang 80 juta kayak gitu. Itu orang-orang bingung kayak gitu. Nggak paham bagaimana harus mencari harta, apa mencari pahala dengan hartanya. Inilah yang dapat kita sampaikan benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.